I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Saya Sufitriani dengan NIM 742352020-001 selaku pemateri pertama yang akan membahas mengenai latar belakang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana undang-undang ini merupakan usaha pemerintah yang wajib dipatuhi untuk menjamin hak dasar manusia untuk mencapai yang namanya kebahagiaan di dalam suatu instansi yang bernama keluarga. Keluarga yang diinginkan adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan pribadi atau privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial kemasyarakatan. Hukum perkawinan di Indonesia bisa diklasifikasikan menjadi 3 waktu, yakni tahun sebelum kemerdekaan sampai dengan 1946, kedua yaitu 1946 sampai 1973, dan ketiga 1974 sampai dengan sekarang. Perkawinan pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan 1946 merupakan masa yang menyedihkan. Pada masa ini Indonesia dijajah oleh Belanda dengan rentang waktu 350 tahun. Dengan adanya penjajahan Belanda juga meninggalkan hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia. Pada masa Indonesia, pada saat itu perkawinan tertulis peninggalan Belanda yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, yaitu ordonasi perkawinan Kristen atau Hoci, berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Kristen. Hukum perkawinan untuk orang Muslim hanya sebatas hukum material yang diambil dari kitab-kitab fikih karangan ulama terdahulu. Hukum perkawinan yang berlaku setelah penjajahan Belanda dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi dengan hukum adat itu sendiri. Yang kedua, yaitu orang-orang asli Indonesia yang beragama Kristen akan berlaku hukum HOCI. Nah, yang ketiga, yaitu orang-orang timur asing, Eropa, dan orang Indonesia keturunan Cina berlaku hukum perdata atau Burgerlijk Wet. Di ketentuan bahwa hukum yang diterapkan di dalam hal perkawinan yang dianut oleh Indonesia masih beragam. Tahun 1945 Indonesia berada pada masa kemerdekaan, menjadi bangkitnya pergerakan perempuan Indonesia. 10 tahun 1950 merupakan masa bangkitnya organisasi perempuan yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan dalam hukum perkawinan pada 1950 sampai dengan 1956. Hal ini dikarenakan memiliki program kerja yang nyata dan implementasikannya kepada masyarakat pada saat itu. Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari yang dibentuk tahun 1945. 11 organisasi ini sudah aktif membela hak-hak kaum perempuan dalam bidang politik, perkawinan, serta pekerjaan. Organisasi ini merupakan gerakan wanita, istri, sedar atau gewis dan sebagainya. Perkembangannya berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Setelah ulang tahunnya yang ke-17, Perwari akan membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundang-undangkannya undang-undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan bagi keluarga. Nah, Orde Baru, pergerakan organisasi perempuan ini dan yang bersifat agama diberikan
ruang leluasa pada tahun 1973, DPR memberikan rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah dan melalui beberapa proses, akhirnya RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka disusun dengan dibuatnya beberapa peraturan baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian disusul dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Baik, selanjutnya itu mengenai dasar atau landasan hukum berlakunya regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai Undang-Undang Perkawinan yang merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana termuat dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, kemudian syariat Nasrani bagi orang Nasrani, kemudian syariat Hindu bagi orang Hindu. Nah, untuk menjalankan syariat tersebut diperlukan perantara kekuasaan negara, maka dalam Undang-Undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sehingga setiap pasal-pasal yang ada dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya suatu ketentuan atau yang termasuk perkawinan harus sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi syariat mutlak. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Neng Jubaidah sebagai ahli yang dihadirkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai MUI selaku pihak terkait. Nah, dalam sidang lanjutan pengujian materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, kemudian sidang permohonan perkara yaitu nomor 24 PUU tahun 2022 yang diajukan oleh Eramos PTG yang merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan yang beragama Islam. Kemudian hal itu merupakan suatu bentuk pelaksanaan dari regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mungkin itu saja, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang bentuk, perubahan, dan perbedaan atas regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bentuk perubahan dari regulasi ini yakni batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Terdapat pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perkawinan. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak
anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Adapun bentuk perbedaannya terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita dan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 umur antar calon mempelai yakni 19 tahun. Adapun bagian D yaitu tujuan pembentukan regulasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya undang-undang perkawinan, banyak hal yang dapat berubah ke depannya, yaitu yang pertama, kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam berumah tangga. Begitu juga dalam kasus poligami, seorang suami tidak lagi bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri terdahulu. Yang kedua yaitu PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami, PNS tidak bisa semudah zaman dulu. Yang ketiga yaitu dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahnya seseorang yang akan berpoligami, sehingga justru muncul masalah-masalah baru seperti nikah siri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama. Secara umum, tujuan pemberlakuan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama unifikasi hukum perkawinan yang diberlakukannya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu para hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama. Yang kedua yaitu peningkatan status wanita. Kedua, peningkatan status wanita yang dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. Yang ketiga itu respon terhadap pemberlakuan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman. Ketiga, merespon perkembangan zaman karena konsep fikih yang digunakan sebelum adanya undang-undang perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga, sehingga dengan adanya undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Saya Rusma Musarbiah akan menjelaskan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak dibuat begitu saja oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya Undang-Undang Perkawinan ini, alasannya datang dari dorongan organisasi-organisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam perkawinan. Selain itu, sejak zaman sebelum kemerdekaan, poligami jelas banyak dilakukan. Bahkan di dalam hukum Islam juga diperbolehkan. Para aktivis perempuan berusaha untuk memerangi adanya poligami. Dengan adanya undang-undang perkawinan, maka asas perkawinan yakni monogami sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam menangani permasalahan poligami, undang-undang perkawinan tidak melarang begitu saja, akan tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengesahan Undang-Undang Perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum di masyarakat. Mengingat pada masa sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan, hukum yang digunakan
digunakan dalam hal perkawinan sangat beragam, apalagi di kalangan umat Islam yang merujuk kitab-kitab fikih ulama terdahulu. Tentu dalam memahami pun bisa berbeda-beda. Hal ini membuat banyaknya celah permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Nah, adapun cakupan undang-undang dalam aspek perkawinan dan perceraian, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan 13 bab 67 pasal. Yang pertama, dasar perkawinan, bab kedua, syarat-syarat perkawinan, bab 3, pencegahan perkawinan, bab 4, batalnya perkawinan, bab 5, perjanjian perkawinan, bab 6, hak dan kewajiban suami istri, bab 7, harta benda dalam perkawinan, bab 8, putusnya perkawinan serta akibatnya, bab 9, kedudukan anak, bab 10, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, bab 11, perwalian, bab 12, ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, pembuktian asal-usul anak. Bagian kedua, perkawinan di luar Indonesia. Bagian ketiga, perkawinan campuran. Bagian keempat, pengadilan. Kemudian bab berikutnya ketentuan perlayahan. Kemudian ketentuan penutup. Nah, setelah disahkannya undang-undang perkawinan ini tidak berjalan secara mulus. Setelah disahkannya undang-undang perkawinan ini juga dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Terima kasih. Oke, itulah tadi pemaparan materi kami yang terdiri atas 5 submateri tentang perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.